Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah Micro Teaching pertemuan ke-9 dengan tema diskusi kelompok kecil. Pada pertemuan ini keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil di dalam kelas. Bagaimana di dalam kelas itu kita bisa membimbing siswa dan siswi kita untuk mengajak berkolaborasi dalam hal diskusi kelompok. Diskusi kelompok kecil merupakan interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, mencegahkan masalah, dan membuat keputusan. Sehingga dari diskusi atau dari tugas yang diberikan terhadap siswa, siswa mampu untuk mendapatkan informasi dan mereka bisa memecahkan daripada masalah yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Dalam pembentukan kelompok, ada karakteristik diskusi kelompok kecil itu yang perlu kita pahami. Yang pertama, adanya sekelompok individu. Yang kedua, interaksi tatap muka, di mana antar kelompok itu bisa bertatap muka. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan. Diskusi yang kita bentuk itu adalah harus memiliki tujuan. Kemudian berikutnya adalah harus bekerja sama. Dalam kelompok, anggota kelompok harus bisa bekerja sama dengan anggotanya. Kemudian yang kelima adalah mematuhi aturan daripada diskusi atau kelompok itu sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama adalah dalam diskusi setiap anggota itu harus memiliki suasana terbuka. Jadi suasananya harus terbuka, tidak ada yang tidak bekerja sama. Yang kedua adalah perencanaan yang baik yang terdiri dari ada pemilihan topik. Dalam diskusi itu harus ada pemilihan topik, di dalamnya itu ada minat, kemudian ada kemampuan siswa dan bermakna. Kemudian berikutnya adalah menetapkan jumlah kelompok. Jumlah kelompok yang kecil itu berapa jumlahnya? Misalnya 5, 4, atau paling maksimalnya adalah 6 orang. Kemudian ada peraturan tempat duduk, di mana dalam hal diskusi kelompok itu alangkah bagusnya adalah tempat duduknya itu adalah bentuknya berbentuk bulat atau bundar. Komponen pembimbing diskusi kelompok kecil. 1. Memusat perhatian. 2. Memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa. Kemudian menyebarkan partisipasi siswa dalam setiap anggota diskusi. Dalam diskusi kelompok kecil, kita juga harus memperhatikan daripada pusat perhatian kelompok itu sendiri. Yang pertama, menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Jelaskan dulu tujuannya, tujuan daripada awal diskusi, kemudian topik dan masalah. Yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Hal-hal yang tidak relevan, pendapat-pendapat daripada anggota kelompok yang tidak relevan akan ditandai. Kemudian yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Sehingga terangkum daripada hasil pembicaraan untuk menuju daripada hasil berikutnya. Kemudian
dalam diskusi kelompok kecil, kita juga harus memperjelas masalah. Apa masalah yang muncul dalam hal diskusi kecil itu? Yang pertama, mengurangi pendapat sehingga menjadi jelas. Mengurangi pendapat sehingga menjadi jelas. Jadi pendapat orang lain atau pendapat anggota harus didengarkan, kemudian mendapatkan daripada kejelasan dari pendapat itu. Kemudian yang kedua, memberi contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Jadi dalam hal penyampaian contoh juga harus jelas sehingga anggota kelompok memahami daripada apa yang disampaikan atau materi yang disampaikan. Kita sebagai guru bisa menganalisis pandangan siswa dalam hal pembentukan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Dasar yang kuat atau tidak dalam hal diskusi kecil itu tersebut. Yang kedua, memperjelas hal yang disepakati dan tidak disepakati. Selanjutnya, meningkatkan kontribusi siswa. Dalam hal meningkatkan kontribusi siswa dalam diskusi kelompok kecil ini, kita juga harus melihat daripada anggota kelompok itu sendiri. Yang pertama adalah mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir, sehingga setiap anggota kelompok bisa memberikan kontribusinya atau pendapatnya. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Kita sebagai guru harus bisa melihat kemampuan daripada kelompok masing-masing, sehingga pemberian waktu yang cukup untuk berpikir itu akan mendapatkan daripada hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang ketiga adalah menyimak pendapat siswa dengan penuh simpatik. Ya. Kita melihat siswa itu yang awalnya adalah tidak mampu untuk berbicara atau mengungkapkan daripada pendapatnya, tiba-tiba dia mengungkapkan pendapatnya, kita harus simpati. Bahkan kita harus menghargai daripada pendapat daripada anggota kelompok itu sendiri. Berikutnya, menyebarkan partisipasi siswa. Tujuannya, siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi, sehingga terhindar daripada monopoli. Maksudnya seperti apa? Siswa dari kelompok kecil itu, setiap anggota bisa berpartisipasi dalam hal menyampaikan pendapatnya masing-masing, sehingga mendorong siswa yang tadinya tidak mau berpartisipasi menjadi mau dan memberikan pendapatnya atau komentar terhadap orang lain atau terhadap kelompok itu sendiri. Sesi terakhir daripada diskusi kelompok kecil pastinya adalah menutup diskusi, yaitu yang pertama adalah kita merangkum hasil diskusi bersama siswa. Kemudian yang kedua, kita juga meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Apakah diskusi yang dilakukan pada saat itu adalah memberikan apresiasi atau mendapatkan daripada tujuan pembelajaran. Jadi kita bisa melihat siswa itu aktif atau tidak aktif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi tentang diskusi kelompok kecil. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.